kita bertemu lagi di channel Pengepul Lele 08, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara menghitung volume kolam terpal dan berapa jumlah bibit yang bisa kita masukkan untuk 1 kubik airnya. Ini kami angkat karena dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan di komentar di video-video sebelumnya dari para subscriber, maka di sini coba kami angkat dan kami jelaskan sedikit cara menghitung kubikasi air dan berapa dia kepadatan bibit yang bisa kita masukkan untuk tebar biasa sama tebar padat. Banyak sekali para pembudidaya lele khususnya pemula yang kurang memahami hal ini dan banyak yang gagal panen. Dikira disebabkan karena kesalahan dalam mengelola ataupun banyaknya yang kanibalismenya tinggi dan lele ini lama berkembang. Hal ini aslinya terjadi karena kesalahan banyak pembudidaya lele pemula ini kurang memahami berapa sih kapasitas yang harusnya ataupun kapasitas sesuai kebutuhan untuk setiap kubik air kolamnya. Jadi untuk cara menghitungnya di mana banyak standar yang digunakan, dan tapi yang kami gunakan pada kolam kami ini untuk tebar standar pada kolam kotak ini, dia ukuran kolam ini panjang 3, lebar 2, dan tinggi airnya itu 1 meter. Jadi untuk menghitung volume kolam persegi, kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, di mana perlu digarisbawahi tinggi kolam yang dimaksud ini tinggi air ya, bukan tinggi kolamnya. Nah, dari situ pada kolam ini dengan panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi airnya 1 meter, maka kalau dikalikan 3 kali 2 kali 1, dia menghasilkan sama dengan 6 kubik, 6 meter kubik ataupun 6 kubik air. Dan di sini kami menggunakan 1 kubik airnya itu 70 bibit ukuran 47, dan kalau tebar padat kami menggunakan di kisaran 110 sampai 150 bibit untuk 1 kubik airnya, ukuran segitu. Yang mana dengan ukuran kubikasi air, bibit yang bisa kita masukkan tuh 1 kubiknya itu di antara 70 sampai 110 itu untuk tebar padat. Mungkin banyak peternak pemula itu yang setelah mengetahui hal ini, mereka baru menyadari, oh ternyata kolamku terlalu padat, oh ternyata bibitnya terlalu banyak dan ukurannya tidak tepat. Sehingga efek dari terlalu padatnya kolam ini salah satunya itu lele susah berkembang. Yang kedua, lele ini tidak merata dia bisa mendapatkan makan karena terlalu padat. Tiba kita kasih makan, yang bawah belum naik, yang dia karena lele ini sistemnya kan yang kuat, dia bakalan menghabiskan duluan. Dan ini di sini juga banyaknya terjadi kanibalisme lele itu ya karena udah terlalu padat. Jadi yang kuat ya kuat, yang kalah ya kena makan. Jadi gunanya untuk mengetahui berapa kubikasi air dan berapa kapasitas bibit yang pas untuk per 1 kubik airnya di kolam terpal, maka ya salah satunya ini untuk mengetahui, dan untuk salah satu cara supaya lele ini berkembangnya baik sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, mengurangi kanibalisme, karena kalau terlalu padat maka kanibalisme tinggi, karena dalam pemberian pakan kemungkinan besar kebanyakan itu tidak bakalan merata karena terlalu padat. Yang ketiga juga manfaatnya itu dengan kita mengetahui kapasitas bibit untuk setiap kubik air atau setiap kubiknya di kolam terpal, kita dapat dengan mudah mengamati penyakit yang ada pada lele. Ya, karena dengan mengetahui tinggi air ataupun volume air dan kepadatannya berapa, kita itu bisa mudah juga dalam memberikan dosis pemberian probiotik atau obat ataupun jamu. Karena setiap pemberian probiotik atau obat
pasti kan ada takarannya, apalagi yang di apa itu setiap kita beli aja ada takarannya berapa mili untuk berapa kubik air, untuk berapa liter. Jadi dengan kita mengetahui kubik air yang ada di kolam kita lebih mudah untuk mengkalkulasikan berapa sih dosis yang kita gunakan untuk pemberian vitamin probiotik untuk kolam kita supaya lele kita itu tidak terserang penyakit. Jadi itulah salah satunya. Yang ketiga tadi kan. Jadi dengan adanya kita mengetahui cara perhitungan volume air, maka banyak manfaat yang dapat kita dapat. Karena mengetahui kubik air ini dengan memasukkan bibit yang sesuai dengan standarnya, ini adalah salah satu cara mencapai keberhasilan panen lele. Jadi kawan-kawan peternak lele pemula ini lebih mudah untuk dalam pemberian pakannya berapa gram, berapa kilo untuk satu kolam. Jadi untuk pemberian dosis-dosis obatnya berapa mili, berapa cc untuk satu kolamnya. Dan lebih mudah juga nanti dalam penyortiran. Nah, dari dalam perkembangan berapa bulan atau berapa minggu bibit masuk, kita sortir, sebenarnya 2 minggu sekali kita sortir, kita bisa mengetahui berapa persen yang ukurannya normal, abnormal, ataupun di bawah standar. Karena biasanya kita umpamanya dalam satu kubiknya 70 bibit ukuran 47, maka dalam 2 minggu itu kita bisa sortir, bisa dapat 3. Dia ada yang standar jadi 67, 68, ada yang 89, bahkan tuh ada yang 47 tetap, dia nggak berkembang. Nah, dari situ kita bisa mengetahui berapa persen sih lele kita ini yang tumbuh sesuai standar yang kita inginkan, atau perkembangannya sesuai, dan berapa persen sih lele kita yang tidak berkembang. Dan dari situ juga kita bisa melihat, oh umpamanya mencapai 80% perkembangan yang normal, berarti perawatan kita selama ini sudah dikatakan pas atau standar. Jadi kalau mau meningkatkan lagi, kita hanya tinggal mengulik sedikit kurangnya di mana, di pakannya apa, di vitaminnya, harus kita push lagi supaya mencapai ke 80 atau 90% perkembangan normal. Nah, umpamanya nanti dari hasil sortir tadi kita mengetahui rupanya yang di 70% itu perkembangannya di bawah standar ataupun di abnormalnya 70%. Berarti ada kesalahan yang kita lakukan, ataupun ada dosis ataupun cara ukuran pakan yang kita berikan itu tidak tepat. Nah, dari situ juga kita bisa memperbaiki. Oh, berarti pakannya harus sekian, yang kemarin salah. Berarti dosis pengobatan vitaminnya kemarin dosis yang kita pakai itu tidak bisa segitu, maka harus kita naikkan atau kita kurangi. Nah, itulah salah satu keuntungan kita dalam mengetahui volume kubikasi air dan jumlah bibit yang pas untuk per kubiknya. Ya itulah salah satu keberuntungan, salah satu manfaatnya untuk keberhasilan kita dalam peternak lele. Jadi untuk para peternak atau pembudidaya lele pemula, saya harapkan yang harus dipahami ya ini cara menghitung volume dan berapa bibit yang sesuai untuk per 1 kubik air. Jadi kalian bisa menghitung sendiri. Sebelum masukkan bibit, kalian bisa menghitung kubik air kolam kalian berapa, berarti bibit berapa yang harus kalian beli. Nah, mungkin untuk perhitungan cara menghitung volume kubik air di kolam persegi, mungkin sampai di sini aja kami jelaskan. Dan untuk yang perhitungan volume di kolam air bundar, itu nanti kita bahas di pembahasan video selanjutnya, karena perhitungan untuk volume kubik air untuk kolam persegi dan bundar itu berbeda rumusnya. Nah, mungkin sekian aja dari kami, Pengepul Lele 08. Semangat, salam peternak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.